Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nur Afifah dengan NIM D2404090. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa Universitas Marako Toli-Toli, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang teknik mengaitkan topik pembicaraan dengan kondisi audiens dalam public speaking dan simulasi kreatif. Makalah ini disusun untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah public speaking dan simulasi kreatif oleh dosen pengampu. Mohon izin Bapak Muhammad Khairul Ummah BK SPD MPD. Baik, kita langsung ke pembahasan. Poin A, mengaitkan topik pembicaraan dengan kondisi audiens. Nah, mengaitkan topik pembicaraan dengan kondisi audiens adalah kunci utama untuk menjalin hubungan yang baik antara pembicara dan pendengar. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengaitkan topik dengan audiens antara lain: yang pertama, memahami demografi audiens. Setiap audiens memiliki karakteristik yang berbeda seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan minat. Oleh karena itu, seorang pembicara yang sukses harus mampu menyusun materi dengan demografi audiens untuk memastikan pesan yang disampaikan relevan dan mudah dipahami. Penyesuaian ini penting menciptakan komunikasi yang efektif karena audiens dengan latar belakang yang berbeda dan pemahaman yang berbeda terhadap topik yang dibahas. Dalam public speaking, kesuksesan bergantung pada kemampuan pembicara membaca audiens dan menyusun materi agar diterima dengan baik. Pembicara yang gagal memahami audiens berisiko menyampaikan pesan yang tidak relevan atau mudah audiens merasa tidak dihargai. Oleh karena itu, riset yang matang tentang audiens baik sebelum maupun selama presentasi sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang optimal. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan audiens. Nah, sebelum memulai presentasi, sangat penting bagi pembicara untuk memahami ekspektasi audiens. Mengetahui apa yang diinginkan audiens memungkinkan pembicara yang merancang materi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui riset sebelumnya seperti mempelajari profil audiens atau bertanya langsung mengenai topik yang mereka harapkan. Pembicara juga dapat meminta melalui survei atau wawancara singkat untuk memahami tujuan audiens secara lebih spesifik. Yang ketiga, membuat topik yang relevan dan menarik. Nah, pembicara harus mampu mengaitkan topik dengan pengalaman atau masalah yang sedang dihadapi oleh audiens. Hal ini tidak hanya membantu dalam menarik perhatian audiens sejak awal, tetapi juga memungkinkan pesan yang disampaikan terasa lebih relevan dan bermakna. Ketika audiens merasa bahwa pembahasan menyentuh aspek nyata dalam kehidupan mereka, mereka akan lebih terbuka untuk menerima informasi dan lebih aktif dalam menyimak penyampaian pembicara. Dengan mengaitkan topik kepada kondisi nyata yang dihadapi audiens, pesan akan lebih mudah diterima dan dimengerti karena audiens dapat menghubungkan isi pembicara dengan pengalaman pribadi mereka. Ini menciptakan hubungan emosional antara pembicara dan audiens yang berdampak pada meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang keempat, beradaptasi dengan suasana atau mood audiens. Mengamati suasana hati audiens adalah hal yang sangat penting dalam proses komunikasi publik. Setiap audiens memiliki karakteristik psikologis dan emosional yang berbeda-beda, tergantung pada waktu, tempat, topik, maupun latar belakang mereka. Pembicara yang cermat perlu membaca suasana umum yang berkembang dalam ruangan. Apakah audiens terlihat antusias, pasif, bosan, tegang, atau penuh semangat? Hal ini dapat diamati melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, intensitas tatapan, dan respon verbal maupun non-verbal dari audiens. Audiens yang berenergi cenderung lebih responsif terhadap gaya penyampaian dinamis
disertai variasi intonasi, gestur yang ekspresif, dan penggunaan media visual atau humor. Sebaliknya, menunjukkan sikap serius dan tenang biasanya lebih nyaman dengan gaya penyampaian yang sistematis, runtut, dan berbobot. Baik, kita langsung ke poin B, pentingnya pemahaman audiens untuk keberhasilan komunikasi. Nah, pemahaman audiens bukan hanya sekedar mengetahui siapa mereka, tetapi juga bagaimana cara mereka menerima informasi. Dalam komunikasi publik, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mengenali audiens. Yang pertama, tingkat pengetahuan audiens. Mengetahui tingkat pengetahuan audiens tentang suatu topik sangat penting dalam menentukan kedalaman dan pendekatan pembahasan yang akan dilakukan dalam public speaking. Penilaian ini membantu pembicara merancang agar sesuai dengan kapasitas pemahaman audiens. Jika audiens sudah memiliki pemahaman dasar atau bahkan mendalam tentang topik yang dibahas, pembicara tidak perlu membuang waktu untuk menjelaskan konsep-konsep dasar secara panjang lebar. Sebaliknya, pembicara dapat langsung masuk ke pembahasan yang lebih kompleks, analisis, atau aplikatif. Hal ini memungkinkan penggunaan waktu yang lebih efisien dan membuat penyampaian terasa lebih bernilai di mata audiens. Namun, jika audiens terdiri dari orang-orang yang baru mengenal topik tersebut, pembicara harus mampu menyederhanakan istilah-istilah teknis tersebut, memberikan konteks dasar, serta menggunakan analogi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Strategi ini tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap audiens, tetapi juga mencegah kebingungan dan kebosanan. Oke, yang kedua, motivasi dan tujuan audiens. Nah, setiap audiens memiliki tujuan yang berbeda ketika datang ke sebuah acara public speaking, dan memahami motivasi di balik kehadiran mereka menjadi salah satu kunci keberhasilan komunikasi. Sebagian audiens mungkin datang untuk memperoleh wawasan atau keterampilan baru, terutama dalam konteks seminar edukatif, pelatihan, atau konferensi profesional. Di sisi lain, ada juga audiens yang hadir untuk mencari inspirasi dengan semangat atau bahkan hiburan yang bermakna, seperti dalam acara motivasional atau talk show publik. Oleh karena itu, pembicara tidak boleh mengasumsikan bahwa semua audiens memiliki kebutuhan yang sama. Menyamakan semua audiens dalam satu pendekatan justru berisiko membuat sebagian dari mereka tidak terlibat atau tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Baik, yang ketiga, reaksi non-verbal audiens. Dalam public speaking, memperhatikan bahasa tubuh audiens merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan oleh pembicara. Bahasa tubuh atau isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, posisi duduk, gerakan tangan, kontak mata, dan bahkan kecenderungan untuk memainkan benda-benda kecil dapat menjadi indikator kuat tentang bagaimana audiens merespons pembicaraan. Misalnya, ketika seseorang terlihat menunduk terlalu sering, menguap, atau melihat ke arah lain, ini bisa menjadi tanda kebosanan atau kehilangan fokus. Sebaliknya, jika mereka terlihat mengganggu, mencatat, atau melakukan kontak mata aktif, ini menunjukkan keterlibatan dan ketertarikan terhadap materi yang disampaikan. Oke, baik, kita ke poin C, simulasi kreatif dalam public speaking. Simulasi kreatif dan public speaking adalah metode yang dapat digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi dan audiens yang berbeda. Simulasi ini membantu pembicara mengatasi rasa gugup dan beradaptasi dengan berbagai kondisi audiens. Nah, beberapa jenis simulasi kreatif yang dapat dilakukan adalah yang pertama, role play. Nah, dalam teknik role playing ini berbicara
Pembicara berlatih berbicara dengan cara yang lebih dinamis dan realistis, di mana mereka tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga menyimulasikan berbagai situasi nyata yang mungkin dihadapi dalam komunikasi publik. Teknik ini memposisikan serta untuk memainkan peran tertentu dalam sebuah skenario yang telah dirancang, seperti menjadi seorang pembicara motivasi, pembawa acara, trainer profesional, atau bahkan juru bicara dalam conference pers. Simulasi ini bertujuan untuk membangun kesiapan mental, meningkatkan responsivitas, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang adaptif terhadap berbagai jenis audiens dan kondisi lingkungan. Misalnya dalam satu seni role playing, pembicara dapat diminta berperan sebagai narasumber yang harus menyampaikan gagasan inovatif di hadapan audiens yang skeptis atau kritis. Dalam skenario lain, mereka dapat berlatih menghadapi audiens yang sangat aktif dan penuh semangat, yang membutuhkan pengelola interaksi agar tetap kondusif dan fokus. Bahkan, dalam konteks pelatihan komunikasi krisis, pembicara bisa berlatih memberikan pernyataan dalam kondisi tekanan tinggi, seperti saat menangani komplain publik atau menyampaikan klarifikasi atau isu sensitif. Semakin beragam skenario yang dilatih, semakin kaya pula kemampuan pembicara dan menangani situasi yang tidak terduga di dunia nyata. Yang kedua, simulasi dengan feedback. Melakukan simulasi presentasi atau pidato di depan teman, rekan kerja, atau mentor merupakan salah satu langkah paling efektif dan mengembangkan keterampilan public speaking. Latihan ini tidak hanya membantu pembicara dan mengasah materi dan alur presentasi, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menguji gaya penyampaian, intonasi suara, ekspresi wajah, serta penggunaan bahasa tubuh. Ketika latihan ini disertai dengan umpan balik yang jujur dan membangun, proses pembelajaran menjadi lebih cepat dan terarah. Umpan balik memungkinkan pembicara untuk menyadari keunggulan yang bisa terus dipertahankan, sekaligus mengenali aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki dari segi isi maupun penyajian. Umpan balik yang efektif bukan hanya sekedar baik atau kurang menarik, tetapi harus bersifat konkret dan spesifik. Yang ketiga, menggunakan teknologi. Nah, saat ini teknologi telah membuka berbagai kemungkinan baru dalam pelatihan public speaking. Pembicara tidak hanya bergantung pada simulasi langsung di hadapan audiens fisik, tetapi juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi seperti aplikasi virtual reality atau disebut dengan VR untuk melatih keterampilan berbicara mereka dalam skenario yang lebih realistis dan terkontrol. Teknologi VR ini memungkinkan pembicara untuk melatih berbicara di depan audiens yang besar, meskipun mereka berada di ruangan yang sepenuhnya virtual. Audiens dan simulasi VR dapat diatur untuk memiliki berbagai karakteristik, mulai dari audiens yang antusias hingga audiens yang skeptis, serta lingkungan yang beragam seperti ruang konferensi, aula, atau arena besar yang menghadirkan tantangan yang lebih beragam. Hal ini memberikan pembicara kesempatan untuk berlatih dan beradaptasi dalam berbagai situasi tanpa perlu terjun langsung ke dalamnya. Oke, baik, itulah hasil dari presentasi saya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.